di samping menu screen. Oke, sudah. Ya Mas, makasih Mas. Alfon Zakaria. Wah, jadi mahasiswa kau. Gusti Agung dari mana? Saya dari kebetulan Dinas Tingawi, Prof. Izin, Prof. Di apa? Di Kejaksaan? Polisi? Di kepolisian, Prof. Sebagai Polisian ya? Prof. Baik. Ya, mohon Salahuddin. Ya, Salahuddin dari? Dari UMM, Prof. UMM Malang. UMM. Baik ya. Gatot Sabto. Dari Kediri, Prof. Dulu mahasiswa pendidikan, Prof, di MKN. Di S2. Ya, saya lawyer, S2 Prof. ya? Ya, S2. Oh, lawyer ya. Nandaru. Saya dari Politeknik Negeri Malang, Prof. Politeknik ya, Dr. Sinal sana motornya ya. Iya. Alumni, senang lah saya. Yang lain ini siapa? Erno ini. Cerita nama, Prof. Laskar Pajang ini yang tertinggal ini Erno, ayo serius, Junjani ya. Iya, Prof. Semangat, Prof. Ya, sayang tidak dilanjutkan. Jamil, ya, dari mana Jamil? Dari Bayangkara, Prof. Universitas Bayangkara Udara. Oke, ya Salahuddin ya, dokter. Iya, Prof. Ya, oke. Gabung sekarang di Brawijaya. Siapa lagi? Dari Erno, Nur Tri Hastuti. Halo. Prof, saya dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Wijaya Kusuma. Dengan Bu Endang Retno. Iya, Bu Endang ya. Ya. Dulu FGD dari DPD penjenengan saya undang di UWK, Prof. Iya. Mas Didit. Ya, Prof. Saya dari Mojokerto, Prof. Dan saya notaris PPAT. Notaris PPAT, baik ya. Tadi ada Mbak Retno ya. Mbak Retno dari mana ini? Dari Dharma Cendika Surabaya, Prof. Universitas Dharma Cendika. Sudah ada fakultas hukum di sana ya? Iya, ada fakultas hukum, Prof. Ya. Semua. Oke, ditekuni ya. Anda menjadi mahasiswi program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya. Ini tuntutan ya, kalau apalagi yang ya ini dunia akademisi, dunia praktisi, sekarang ada tuntutan untuk terus meningkatkan kapasitas intelektualnya melalui ya studi lanjut ke program dokter. Apalagi yang dosen ini wajib gitu. Ya. Kalau tidak mau tertinggal ya. Yang praktisi juga demikian. Sekarang ada tuntutan untuk terus ya meningkatkan jenjang gelar dokter sampai jauh. Baik. Mata kuliahnya metode penelitian hukum. Ya, nanti saya mengasuh dengan Ibu Dr. Hamidah, nggak salah ya. Yo. Oh, dengan Bu Siti, ya Bu Siti Hamidah. Ya, nanti saya bergantian akan mengajar dengan beliau. Dan intinya bahwa hukum ini yang harus putus-putus ya. Gangguan, Bunda. Beliaunya ya enggak ada ya.
koneksi kayaknya. Gitu. Linknya nggak ada di sini, berarti keluar. Tadi jaringannya nggak bagus ini. Nggak ada beliau. Ya nggak ada kan, Prof. Nyoman? Iya, nggak ada. Itu apa karena koneksi jadi. Iya, mungkin karena beliaunya menggunakan koneksi yang di UB tadi ya. Yang penting sudah masuk lagi sudah. Kita maaf ini sinyalnya naik turun ini. Iya, Prof. Ya. Apa-apa. Ya. Nah, metode penelitian disertasi itu menjadi penting ketika Anda wajib untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka penulisan disertasi yang didasarkan pada hasil penelitian disertasi Anda. Ya, ini semester 2. Dan dalam proses perkuliahan nanti itu ada produknya, ya. Oleh karena itu manfaatkan betul dalam proses perkuliahan, ya, mata kuliah ini, karena saya menginginkan Anda sudah menyelesaikan draft, ya, draft proposal penelitian disertasi, ya, yang menjadi rencana penelitian Anda dalam rangka penulisan disertasi. Nah, di S1, di S2 tentu Anda sudah mendapatkan juga, ya, mata kuliah ini. Tapi ada tuntutan lebih untuk penyelesaian disertasi. Dalam metode penelitian disertasi ada tuntutan lebih dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau di S1 itu masih deskriptif, ya. S2 ada tuntutan analisisnya. Selain mendeskripsikan, juga menganalisis. Nah, S3 selain mendeskripsikan, menganalisis, ada tuntutan lebih, ya. Gelar doktor itu sebenarnya, ya, Anda di dalam proses studi, Anda dituntut untuk membangun dan mengembangkan pola berpikir yang filosofis. Oleh karena itu, di semester 1 Anda tidak mendapatkan mata kuliah filsafat hukum, ya. Itu harus kuat. Untuk memahami ilmu hukum itu secara utuh. Anda mengenal dalam ilmu hukum itu yang disebut dengan pelapisan, ya, pelapisan ilmu hukum. Ada juga yang menyebut disiplin ilmu hukum. Nah, dalam pelapisan ilmu hukum itu, ya, ada 3. Sebagai ilmu hukum sebagai disiplin, itu kan sebagai satu ajaran tentang hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Itu disiplin. Ajaran tentang hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, kenyataan itu wujudnya memang perilaku hukum dalam masyarakat. Karena pada akhirnya norma-norma hukum itu diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Dia mengatur. Mengatur apa? Yang diatur perilaku. Pikiran Anda tidak bisa diatur. Belum bisa diatur. Kecuali sudah diekspresikan dalam perilaku. Perbuatan. Tindakan. Jadi kalau masih dalam pikiran belum bisa. Tapi juga bisa diekspresikan dalam tutur kata. Mencaci maki, mencemarkan nama baik, menghujat, menghina. Tapi lebih konkret perilaku. Jadi hukum memang mengatur perilaku manusia, perilaku masyarakat. Tujuannya apa? Nah, itu masuk di ranah aksiologi. Hukum mempunyai tujuan kegunaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.
Dia mengatur perilaku, tujuannya untuk menciptakan keteraturan, ketertiban. Dia berfungsi sebagai pengawasan sosial, mengarahkan untuk menciptakan kehidupan yang damai, harmoni. Kalau ada masalah dalam kehidupan masyarakat, dalam wujud sengketa atau konflik, hukum juga yang menyelesaikan. Nah, dalam ilmu hukum juga dikenal yang namanya pelapisan ilmu hukum itu. Anda masih ingat nggak mata kuliah pelajaran-pelajaran? Makanya baca ya, dalam filsafat itu memang harus dijelaskan. Filsafat itu. Pelapisan dalam ilmu hukum itu ada 3. Kalau saya tuliskan begini. Apa namanya? Saya mau share screen dulu. Hilang lagi nih. Halo, dengar suara saya? Iya, Bro. Baik. Yes. Jadi sebelum memasuki metode penelitian hukum, saya ingin mengajak Anda untuk memahami ilmu hukum itu secara utuh, secara holistik, komprehensif. Jadi komprehensif itu menyeluruh ya. Kalau holistik itu utuh. Pahami ilmu hukum itu secara utuh. Jangan belajar ilmu hukum itu dengan kacamata kuda. Ini yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa, supaya mempelajari ilmu hukum itu secara utuh, holistik. Ya. Bagaimana caranya mempelajari? Saya akan jelaskan. Sebelum masuk ke metode penelitian, supaya Anda tahu nanti ranah penelitian hukum Anda itu ada di mana. Anda meneliti hukum dalam wujudnya sebagai apa? Itu harus Anda pahami dulu. Ya, kalau itu tidak dipahami, metodenya nanti nggak jelas. Nah, selain nanti baca buku-buku mengenai penelitian, metode penelitian hukum dalam bahasa Inggris, ya, ada yang kalau memahami bahasa Belanda, yang bahasa Indonesia, ya, itu ada perbedaan metode penelitian hukum di negara-negara yang menganut common law system dengan negara-negara yang menganut civil law system. Ya. Kalau Anda baca buku legal research misalnya, ya, Anda belajar metode penelitian hukum itu lebih sederhana. Legal research. Dalam bahasa Indonesia ada metode penelitian. Oleh karena itu, sebelum memahami hukum, ya apa namanya hukum, ya, saya ingin ajak Anda dulu ini. Memahami. Anda harus bisa membedakan, kita tuh belajar ilmu hukum ya. Anda harus bisa membedakan, kalau dalam bahasa Latin, ius dengan apa? Lex atau lege. Anda bisa membedakan? Alfon masih ingat? Reh dengan wet. Law, maaf. Law dengan legislation. Saya menyebut legal. Legal. Dalam bahasa Indonesia apa? Hukum dengan Undang-undangan. Kalau kita menganut sistem peraturan
perundang-undangan. Anda harus bisa membedakan ini. Kalau hukum, ya, itu bisa written law dan juga bisa unwritten law. Ya. Jadi ius, reh, law, hukum, bisa written law, bisa unwritten, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Tapi kalau lex atau lege dalam bahasa Latin, wet dalam bahasa Belanda, legislation atau legal dalam bahasa Inggris, peraturan perundangan ini pasti tertulis, dan ini yang disebut dengan state law, hukum negara. Pasti tertulis. Nah, Anda mau meneliti hukum, itu harus bisa membedakan ini. Ya, ingat-ingat ya. Dalam literatur Anda bisa temukan terminologi hukum seperti ini dan punya konsepnya sendiri. Ya. Karena Anda belajar hukum, ya. Anda belajar hukum. Cicero mengatakan hukum itu sebagai sui generis. Masih ingat? Sui generis artinya apa? Hukum itu atau ilmu hukum itu, ya, mempunyai karakternya sendiri. Yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu. Oleh karena itu yang Anda pelajari dalam ilmu hukum, ya. Ilmu hukum itu mulai dari A1, S2, S3, yang Anda pelajari itu sekitar ini. Ilmu hukum itu mempunyai konsep-konsep hukum sendiri. Konsep hukum. Nah, dalam ilmu hukum itu dipelajari sebenarnya oleh Begriffen Wissenschaft dalam bahasa Jermannya. Kalau kita baca Apeldoorn misalnya, buku pengantar ilmu hukum itu di S1 dulu, ya. Begriffen, ilmu tentang pengertian hukum, ya. Konsep-konsep hukum, dia mempunyai konsep yang khas. Bahasa hukum itu bahasa khas sekali, ya. Sampai yang sederhana, dan atau dapat, wajib itu bahasa hukum. Ya. Selain anak di bawah umur, dewasa, demokrasi, dia punya konsepnya sendiri. Nah, selain kita belajar konsep-konsep hukum, kita juga belajar asas-asas. Ilmu hukum mempunyai asas-asas hukum. Kita juga belajar mengenai norma, ada yang menyebut norma atau apa? KI. Selain itu apa lagi yang kita pelajari? Teori. Ya, punya teorinya sendiri. Ada lagi? Doktrin. Doktrin hukum. Metode, Bro. Apa lagi? Metode. Ilmu hukum itu mempunyai metode yang khas. Metodenya sendiri.
Mulai dari apa? Lawmaking, law creation, pembentukannya aja sudah harus dilakukan dengan metode tertentu, nggak boleh sembarangan. Jadi kalau belajar hukum secara utuh, mulai dari lawmaking, ya, pembentukannya, bahasa undang-undang kan pembentukan peraturan, itu ada metodenya sendiri, nggak boleh sembarangan. Setelah jadi, diundangkan, berlaku, mengikat, itu diimplementasikan. Ada metodenya untuk mengimplementasikan. Dalam dunia kehakiman, kekuasaan kehakiman, itu hukum diaplikasikan. Bedakan antara implementasi dengan aplikasi. Implementasi itu dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Mengimplementasikan. Kalau aplikasi itu menerapkan hukum. Itu dalam dunia kerja hakim biasanya. Dalam sistem peradilan. Implementasi. Ada metodenya, nggak boleh sembarangan. Ketika kemudian ada pelanggaran, masuk ke ranah law enforcement, itu ada metodenya, nggak boleh sembarangan. Jadi Anda coba secara nggak sadar, yang Anda pelajari mulai S1, wah S1 kan menghafal kita dasar-dasar, ilmu hukum harus kuat. Hafal banyak pasal nggak masalah, harus dasar-dasar. Tapi kalau sudah di S2 ada tuntutan lain lagi, harus memahami, ya, asas-asas hukumnya, norma, hafal banyak norma dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum. Nah, apalagi di S3 ada tuntutan lebih, ya. Nah, yang dibangun dalam program S3 itu adalah pola berpikir Anda, pola berpikirnya. Kalau dalam ilmu pendidikan, itu kan ada sentuhan dari ilmu pendidikan itu kan ada 3. Yang disebut apa? Kognitif, aspek kognitifnya, afektif, dan apa? Psikomotorik. Itu yang disentuh. Di S3, kognitif afektifnya harus kuat, tapi juga punya skill. Yang dibangun, dikembangkan itu pola berpikirnya dan sikap. Ya, pola berpikir kognitifnya, sikapnya itu afektif. Tapi juga skill, kemahiran, keterampilan, konteks metode nanti itu bermain. Ya. Nah, ini pahami dulu yang begini-begini ya, supaya Anda mengingat lagi. Alfon aja belum profesor sudah penampilan fisiknya seperti profesor. Nanti tambah lagi, Pon. Yang lain juga siap-siap ya. Itu ya. Ada tentang, tapi tekuni saja. Ini ya, pasti selesai. Harus ditekuni. Nah, saya hanya ingin menjelaskan ya, pahami dulu ilmu hukumnya. Tadi saya mengatakan pahami yang begini, karena nanti ranah penelitian hukum Anda ada di mana, ya. Sampai kemudian setelah saya jelaskan ini, Anda harus pahami betul, ya. Tadi saya menyebut pelapisan dalam ilmu hukum, ya. Ini ingat-ingat lagi nih, mungkin dulu juga Anda nggak tahu. Lapisan ilmu hukum, ya, istilah yang digunakan di dalam terjemahannya. Ya. Nah, pelapisan ilmu hukum itu ada 3. Yang pertama disebut, ini yang paling konkret, ya, dogmatika.
Ini hukum positif yang Anda pelajari. Dogmatika hukum. Maksudnya ini hukum positif, dogma. Paling konkret yang Anda pelajari. Wujud hukum yang paling konkret itu norma. Tapi juga bisa perilaku hukum. Yang kedua, pelapisan ilmu hukum itu adalah teori hukum. Tool for analysis dibutuhkan. Teori-teori. Tapi Anda belajar teori hukum, Anda bisa membayangkan teori itu datang dari non jauh di sana loh. Pada zaman itu, mulai dari natural theory of law, hukum kodrat, hukum alam, ya, sampai perkembangannya law as a tool of social engineering, ya, legal pluralism, perkembangan-perkembangan. Setelah natural law itu kan positivism, legal positivism, kompositif kan, positivisme hukum. Nah, yang ketiga ini harus kuat lapisan ilmu hukum. Harus kuat. Anda harus memahami ya filosofi dari hukum itu apa. Oleh karena itu, dalam filsafat hukum itu ada yang disebut, coba saya jelaskan dulu ini ya. Jadi sabar dulu ke metode penelitiannya ya. Saya ingin mengajak Anda untuk memahami ilmu hukum itu secara holistik. Ada yang disebut dengan kerangka orientasi berpikir dalam keilmuan hukum. Siapa yang tahu ini? Ada 3. Sudah lulus filsafat hukum? Silakan, siapa yang tahu? Ada 3 kerangka orientasi berpikir dalam keilmuan hukum. Kalau lulus filsafat hukum pasti tahu. Atau memang tidak diajarkan? Pasti diajarkan. Siapa yang mengajar filsafat hukum kemarin? Semester 1. Prof. Sodiki sama Prof. Fadli, Bro. Pasti diajarkan. Mulainya dari sini, dari memahami ilmu hukum secara utuh. Ada 3 orientasi dalam keilmuan hukum. Ada yang tahu apa saja? Ontologi. Ontologi. Epistemologi. Epistemologi. Dan aksiologi. Anda harus bisa menjelaskan itu. Ya, untuk memahami ilmu hukum dari perspektif dari filsafat ilmu. Objek kajiannya kan biasa. Oleh karena itu disebut kerangka orientasi berpikir dalam keilmuan. 3 ini Anda harus kuasai betul. Ya. Ini pola berpikirnya. Ontologi itu berbicara mengenai apa? Hakikat. Ada yang nyebut hakikat. Lagi? Dari sini nanti Anda akan tahu ya, hukum itu dimaknai sebagai apa? Hakikat dari hukum itu apa? Esensinya. Dari ontologi ini ya, orientasi berpikir dalam keilmuan hukum itu Anda akan memahami, Anda akan meneliti hukum dalam wujudnya sebagai apa.
Nanti saya jelaskan ya. Nah, kalau epistemologi, ini tadi yang Anda pelajari. Ilmu hukum itu sui generis, dia mempunyai kekesan, mempunyai karakternya sendiri. Ya, dia mempunyai bagaimana ini metodenya sendiri. Khas. Mulai dari law making, law implementation, application, sampai enforcement. Dia punya metodenya sendiri. Nah, yang ketiga apa? Hukum itu mempunyai, untuk apa hukum itu dibuat? Dia mempunyai kegunaannya. Hukum dibuat pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Pahami yang ini, ya. Ontologi, epistemologi, aksiom. Di sini nanti Anda, ya, Anda akan tahu ranah penelitian hukum Anda ada di mana. Anda meneliti hukum dalam wujudnya sebagai apa. Kemudian bagaimana, ini metodenya. Ya. Hukum itu dibuat, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Dia mempunyai manfaat. Oleh karena itu dalam bahasa ilmu hukum, Anda juga belajar mengenai politik hukum kan. Ada politik hukum tertentu di balik pengaturan atau pembentukan. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu ada tujuan yang ingin dicapai. Hukum itu dibuat. Jager, terus rame Undang-Undang Cipta Kerja kan. Nah, sekarang ITE rame ya. Di televisi, di koran ITE aja isinya. Ya. Tuntutan untuk merevisi, mengganti. Ya. Baik. Sudah jam 11. Setelah ini ada kuliah nggak? Nggak ada, Bro. Nggak ada, tapi waktunya ya. Teknologinya nggak bisa ya. Baik. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Bisa, Bro. Bisa, Bro. Belum, nanti ya. Anda akan memahami ilmu hukum itu secara utuh. Anda belajar ilmu hukum jangan dengan kacamata kuda. Itu yang selalu saya ingatkan. Ya. 10 menit aja ya. Ilmu hukum ya. Holistik, pahami. Kalau di mata kuliah dulu di S1 kita diajarkan ilmu hukum itu diibaratkan sebagai satu pohon ilmu hukum. Masih ingat? Dia mempunyai 2 cabang besarnya. Apa cabang yang pertama? Ini yang disebutkan. Norm Wissenschaft ini cabang yang pertama. Apa itu norm Wissenschaft? Ilmu hukum Anda mempelajari hukum dalam wujudnya sebagai norma. Ya. Ilmu hukum normatif. Ini cabang besar yang pertama. Ya. Wujud hukumnya itu norma-norma hukum. Oleh karena itu ada yang nyebut dalam bahasa Maduranya itu apa? Law, as, is, apa?
Anda belajar ilmu hukum normatif, ya di sini. Apa yang tertulis. Itu dikemas dalam peraturan perundang-undangan. Law as it is written in the book. Anda mengatakan ada masalah dalam pengaturannya. Itu menjadi bagian dari mengapa Anda melakukan penelitian hukum. Ini cabang besar yang pertama. Ilmu hukum normatif. Ya. Ilmu hukum diibaratkan sebagai satu pohon. Ya. Ilmu hukum mengajak Anda untuk belajar ya, hukum itu dalam wujudnya sebagai norm. Sebagai apa yang tertulis dalam in the book, itu jangan diartikan buku. Karena dulu pemikirannya kan wet book. Ya. Peraturan perundang-undangan. Kalau dulu kitab undang-undang. Law as it is written in the book. Cabang besar keduanya apa? Sain wishes Ulangi. Tatsak. Benar. Ayo. Tatsakan. Wicensak. Ini. Ilmu hukum sudah mengajarkan gini. Ya. Ilmu kenyataan hukum. Pada akhirnya norma-norma ini diberlakukan dalam kehidupan masyarakat, mengatur perilaku untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, damai, harmoni. Bukan diberlakukan dalam kehidupan binatang, kehidupan jin. Dalam isi ilmu hukum mengajak kita untuk mempelajari itu juga. Bagaimana kenyataannya di dalam masyarakat. Nah, wujud hukumnya, ya, Anda mempelajari hukum dalam wujudnya apa? Sebagai bukan norma lagi, karena norma itu mengatur perilaku Anda. Kalau orang mengatakan itu perilaku sosial, itu orang sosiologi. Kalau kita harus mengatakan itu perilaku hukum. Secara nggak sadar tiap hari kita melaksanakan hukum. Anda punya KTP? Yang punya mobil dan motor punya SIM? Yang sudah menikah punya akte perkawinan? Itu yang lawyer, notaris punya izin nggak? Punya lisensi, punya sertifikat, punya ijazah, itu perilaku hukum. Ketika Anda mengurus, kemudian mau memiliki, ya, karena ada perintah dari peraturan perundang-undangan. Kemudian Anda mentaati. Wujudnya bukan norma lagi. Anda mentaati norma, tetapi wujudnya di sini ilmu hukum mengajak kita untuk mempelajari juga hukum di dalam kenyataannya di masyarakat. Ini dalam bahasa Bataknya kan ini ya. Ayo Yundiani, itu ingat kamu. Oh, sudah perilaku dia action. Jadi ingat, ya jangan belajar ilmu hukum dengan kacamata kuda, taunya ini aja. Karena ada yang antipati sih dengan ini.
Ya, padahal ilmunya sudah mengatakan seperti ini loh. Ilmunya mengajak kita untuk berajal mempelajari hukum itu secara utuh. Dua-dua ini sebagai satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan ini. Oleh karena itulah nanti dalam penjelasan ontologi, ya minggu depan ya, saya akan jelaskan, ya supaya Anda tahu penjabaran dari penjelasan ini. Pelajari ilmu hukum itu secara pohon ilmu hukum diibaratkan sebagai ilmu hukum diibaratkan satu pohon, cabang besarnya ada dua, dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hendak belajar ilmu hukum itu secara holistik. Ya. Kalau Anda belajar ilmu hukum dengan kacamata kuda, taunya hanya ini aja. Coba. Orientasi berpikir ketika Anda berbicara hukum pasti ke sini. Peraturan perundang-undangan, tahunya hanya itu. Padahal ilmu hukum juga mengajak belajar ini dalam kenyataannya. Mengapa? Karena pada akhirnya norma-norma hukum yang dikemas sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan itu diberlakukan dalam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, apalagi kemudian berbangsa dan bernegara. Ini juga ilmu hukum mengajak kita untuk belajar ini. Tapi wujud hukumnya bukan lagi norma, sudah ini perilaku kita ini. Baik, udah habis waktunya minggu depan ya. Saya akan jelaskan lagi ya. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Ini pemanasan dulu ya. Iya, Prof. Pemanasan dulu ya. Iya, Prof. Tapi ingat baca buku ulang. Kalau sudah di program doktor ya, ulang. Ya. Pengalaman saya begini, dan itu memang keinginan saya. Setelah saya lulus doktor, bukan berarti saya sudah paling hebat. Paling pintar. Ya, harus rendah hati. Justru setelah saya lulus doktor, saya masuk lagi ke toko buku. Gramedia, Togamas. Saya beli lagi loh buku-buku pengantar ilmu hukum. Buku asas-asas hukum. Saya baca ulang di semua bidang hukum. Pidana, perdata, nasional, tata negara, administrasi negara, hukum lingkungan, ya, kecuali hukum karma. Benar, saya baca ulang. Saya nggak berani salah, ya. Saya takut salah berbicara, mengajarkan kepada mahasiswa supaya lebih bijak. Ya, saya baca ulang sehingga saya bisa menjelaskan seperti ini. Ya, kita harus utuh belajar ini. Apalagi di S3 nanti tuntutan pola berpikir filosofisnya harus kuat. Gelar doktor itu kan sudah tingkatannya filsafat, ya. Hanya di luar negeri gelarnya kan PhD kan, PhD, filosofi, doktor. Gitu yang ingin saya sampaikan. Oke, minggu depan kita ketemu ya. Saya akan jelaskan sebelum masuk ke metode penelitian. Penelitian hukum Anda ada di ranah mana? Ya.